Salam dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, pada saat ini, pada saat WHO mengeluarkan sebuah pernyataan di tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO mengatakan bahwa virus corona adalah pandemi. Artinya itu apa? Bahwa virus ini sudah merajalela di seluruh dunia ini. Ada 199 negara yang sudah terjangkit terhadap penyakit ini. Ada 593.656 kasus dan ada yang sudah meninggal 27.215 orang. Di Indonesia ada 11.155 kasus dan 105 meninggal dunia dan dinyatakan oleh dokter 59 sembuh. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana usaha untuk menanggulangi daripada virus ini? Pemerintah Korea Selatan yang sudah terjangkit terlebih dahulu membuat sebuah peraturan dengan sebuah istilah social distancing. Artinya pembatasan interaksi sosial. Mereka berusaha untuk mencegah daripada virus ini dengan membuat peraturan yang sangat ketat. Rakyatnya dianjurkan untuk tetap berdiam diri di rumah. Bahkan ada peraturan bila mana ada orang yang melanggar peraturan ini, maka mereka harus didenda kurang lebih 40 juta rupiah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja sekarang ini di lockdown, artinya ditutup untuk sementara waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah gereja itu sendiri kurang iman? Sudah pasti jawabannya tidak. Oleh karena apa? Oleh karena ada sesuatu yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan. Hikmat dari surga dimiliki oleh umat-umat Tuhan sehingga mengalihkan daripada peribadatan itu dari gereja ke rumah. Ini mengartikan adalah bahwa umat-umat Tuhan ini tidak akan berhenti untuk beribadah. Walaupun di gereja itu sementara waktu dihentikan untuk peribadatan secara umum, tetapi justru pada saat ini umat-umat Tuhan, apakah itu perseorangan, akan diminta atau akan dilihat apakah dia akan lebih erat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa virus ini tidaklah menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi umat-umat Tuhan. Walaupun itu pada dasarnya sangat menakutkan bagi seluruh dunia ini. Kita tahu bahwa virus ini bukanlah akhir dari dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita membaca di dalam Nubuatan, apakah itu di dalam Matius 24, apakah itu di dalam Lukas 21, bahwa penyakit sampar sekalipun itu adalah permulaan daripada tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus. Yang penting bagi kita adalah sebagai umat Tuhan, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengendalikan daripada dunia ini. Saudara terkasih, ingat peristiwa pada saat sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada begitu banyak tulah yang terjadi di Mesir. Ya, ada 10 tulah. Tetapi apa yang terjadi terhadap umat-umat Tuhan
yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel tinggal di tanah Goshen pada saat tulah itu terjadi di seluruh Mesir. Tetapi tanah Goshen tidak mengalami tulah. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan yang mengendalikan daripada alam semesta ini. Nah, itulah sebabnya sebagai umat Tuhan kita harus percaya, walaupun pada saat ini dianjurkan oleh pemerintah agar kita melakukan interaksi kegiatan sosial kita melalui kegiatan-kegiatan tinggal di rumah. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Mazmur yang ke-30 ayat yang ke-11, dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Hanya Dialah yang dapat menghancurkan atau menghilangkan daripada virus corona ini. Dunia boleh khawatir. Banyak orang merasa khawatir bahwa akhir dari segalanya adalah bahwa virus ini akan memusnahkan daripada orang-orang yang ada tinggal di dunia ini. Tetapi jangan khawatir saudaraku. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tetap akan mengasihi, tetap akan mengendalikan daripada kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memimpin kita. Tuhan akan selalu memberikan kehidupan yang terbaik kepada kita. Tergantung kepada kita. Apakah kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita selalu berserah kepada Tuhan? Kiranya melalui renungan yang singkat ini, kita boleh mengendalikan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa penyakit virus ini akan segera Tuhan singkirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang boleh berlaku bagi kami. Kami boleh dikuatkan oleh karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong kami, bahwa Tuhan adalah sumber daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami, topang kami, dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.